Dan secara tiba-tiba turun hujan sangat deras dan jalanan di depan mata terpotong langsung menjadi jurang yang sangat dalam dan sungai yang dimaksud tidak ada. Padahal hanya ada satu jalur menuju tempat camp yang kami ingin tuju. Kami semua langsung bergegas menuju kembali ke atas karena sudah merasa tersesat. Saat itu langit sudah mulai gelap dan cuaca yang tiba-tiba menjadi dingin dan hujan deras. Akhirnya kami semua berpencar saling meninggalkan satu sama lain untuk bergegas kembali ke atas sebelum langit benar-benar gelap. Karena mitosnya saat maghrib sangat dilarang untuk lanjut mendaki karena sangat beresiko. Halo guys, kembali lagi di channel Jejak Pendaki pada episode Scary Tale. Malam ini dengan salah satu kisah pengalaman horor pribadi dari gua sendiri yang gua alamin ketika pendidikan untuk menjadi seorang anggota Mapala di salah satu kampus. Cerita berawal dari gua sendiri dan 3 teman gua lainnya, yaitu ada Aspal, Apatis, dan Boyo untuk join ke salah satu komunitas pecinta alam di salah satu kampus. Dan untuk menjadi anggota tetap di komunitas atau UKM tersebut, diwajibkan untuk mengikuti diklat. Diklat yang gua dan temen gua ikutin ini ada di salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Kencana dan Gunung Luhur. Untuk hari pertama kami menginap di salah satu sekolah 1 malam sebelum berangkat mendaki, dan keesokannya pendakian mulai berlangsung. Kami berempat mendaki melewati jalur non-konvensional yang masih sangat rapat dengan vegetasi atau bukan jalur yang biasa orang lewati. Pada malam pertama tidak terjadi apa-apa, hanya banyak pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum dirasakan dan rasa takut yang sangat mendalam. Singkat cerita, setelah hari berikutnya, puncak dari cerita horor kali ini yaitu ketika sedang bersiap-siap untuk turun dari puncak untuk ngecamp di bawah dekat sungai, yang kemudian ada 2 orang pendaki perempuan berbaju hitam mengucapkan permisi kepada kami yang sedang menuju ke bawah, yang dimana hanya ada 1 jalur untuk turun. Beberapa menit kemudian kami menyusul turun dengan tujuan untuk membarengi atau mengikuti 2 orang pendaki tersebut. Singkat cerita, ketika sudah berjalan sekitar 2 jam, kami dan yang lain masih belum melihat 2 pendaki yang harusnya sudah bertemu. Ketika jam sudah pukul 17.30 sore, kami semua heran karena tempat yang kami ingin kunjungi masih tidak terlihat. Padahal salah satu di antara kami sudah hafal dan tahu tempat camp yang ingin dituju. Dan secara tiba-tiba hujan turun sangat deras dan jalanan di depan mata terpotong langsung menjadi jurang yang sangat dalam. Dan sungai yang dimaksud tidak ada. Padahal hanya ada 1 jalur menuju tempat camp yang kami ingin tuju. Kami semua langsung bergegas menuju kembali ke atas karena sudah tersesat. Saat itu langit sudah mulai gelap dan cuaca yang tiba-tiba menjadi dingin dan hujan deras. Akhirnya kami semua berpencar saling meninggalkan satu sama lain untuk bergegas kembali ke atas sebelum langit benar-benar gelap. Karena mitosnya saat maghrib sangat dilarang untuk melanjutkan pendakian karena sangat beresiko. Saat menuju ke atas,
Posisi gue berada di tengah, yang dimana teman-teman gue yang berada di depan sudah jauh dari gue, dan teman gue yang berada di belakang juga sangat jauh dari keberadaan gue. Disinilah mulai gangguan sangat intens, ketika gue dalam posisi udah kedinginan, kelelahan, tapi terus memaksa untuk sampai atas sebelum maghrib. Di situ gue antara halusinasi dan bukan halusinasi, karena saat menuju ke atas dan mulai langit gelap, gue merasa diperhatikan sepanjang jalan, yang membuat gue lanjut berjalan, tapi banyak melihat ke arah jalan atau sepatu, karena sesekali setiap gue menengok untuk melihat temen gue yang lain, itu banyak sekali cahaya kecil yang menyala seperti mata. Entah binatang atau yang lain, gue gak tahu. Tapi feeling gue, mata-mata yang menyala ini yang membuat gue merasa sangat diperhatikan ketika jalan. Dan ketika lanjut perjalanan, yang gue kaget, yang tadinya ketika turun hanya satu jalur, tiba-tiba menjadi bercabang. Untungnya gue mengambil jalur yang tepat untuk ke atas, dan semua sudah berkumpul di atas untuk mendirikan tenda darurat yang menghangatkan badan dan istirahat sejenak. Setelah itu kami langsung turun ke base camp karena merasa sudah sangat beresiko. Ketika sampai di base camp, kami semua bersyukur bisa kembali setelah tersesat dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kami semua lanjut bebersih dan mengisi perut, dan mendirikan tenda lagi selama 1 malam untuk kemudian pulang. Nah, itu dia guys, pengalaman horor yang pernah gue alamin ketika pertama kali naik gunung, sekaligus diklat pertama gue dengan naik gunung, tetapi tidak melewati jalur konvensional. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.